Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika. Lebih khususnya adalah sejarah matematika India. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika yang diampu oleh Ibu Nurul Afifah Rushda, SPD MPD. Nah, sebelum mulai penjelasan ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Alawiyah, NIM 170299037. Nah, saya saat ini berkuliah di Universitas Negeri Padang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Pendidikan Matematika. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika India. Nah, di sini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama adalah sejarah singkat dari matematika India itu sendiri, kemudian tokoh-tokoh yang terdapat pada sejarah matematika India, kemudian sistem bilangannya, kemudian penemuan-penemuannya, dan yang kelima adalah sejarah dari angka nol. Nah, baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah sejarah singkat dari matematika India. Matematika India atau sering juga disebut dengan matematika Hindu dimulai sejak abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 sebelum Masehi. Nah, matematika India ini dimulai sejak berakhirnya matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India atau disebut juga dengan matematika Hindu dimulai sejak munculnya peradaban kuno yang terletak di daerah aliran Sungai Indus atau peradaban ini disebut dengan peradaban Harappa Lembah Indus. Nah, peradaban Harappa Lembah Indus ini merupakan peradaban yang hidup di sepanjang aliran Sungai Indus dan Sungai Gragarhakra atau daerah tersebut sekarang lebih dikenal dengan nama Pakistan dan India Barat. Nah, selanjutnya pada abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Lalu, kira-kira selama 1000 tahun lamanya, bangsa Arya ini menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sangsekerta. Nah, setelah itu, baru lahirlah matematika Vedanta pada abad ke-9 Masehi. Nah, setelah itu sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, seorang matematikawan India yang bernama Satapatha Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai pi. Lalu dilanjutkan dengan abad ke-8 dan abad ke-5 sebelum Masehi, Sulbasutras yang merupakan seorang tokoh matematikawan India memberikan tulisan-tulisan geometrinya yang menggunakan bilangan rasional, bilangan prima, kemudian ada aturan 3 dan akar kubik. Selanjutnya, pada tahun 550, bangsa Hindu atau juga disebut dengan bangsa India ini menemukan bilangan nol dan penulisan sistem letak untuk bilangan. Nah, sebenarnya para ahli India pada saat itu telah lama menemukan bilangan nol ini, akan tetapi belum ada simbol untuk menyatakan bilangan nol tersebut. Barulah setelah itu muncul seorang tokoh matematikawan India yang bernama Aryabhata menyebutkan bilangan nol ini dengan kata kha. Nah, itulah sejarah singkat dari matematika India. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu mengenai tokoh-tokoh yang terdapat pada sejarah matematika India. Nah, tokohnya ini diantaranya adalah Panini pada abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian ada Pangala pada abad ke-3 sebelum Masehi, kemudian ada Surya Siddhanta pada abad ke-400 sebelum Masehi, kemudian ada Aryabhata pada abad ke-499, kemudian ada Brahmagupta pada tahun 598 sampai 660 Masehi, dan yang terakhir adalah Madhava abad ketiga. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tokoh yang bernama Panini, yaitu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, Panini merupakan seorang matematikawan India yang
merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sangsekerta. Nah, notasi yang digunakan oleh Panini ini sama dengan notasi matematika modern saat ini. Nah, selain itu, Panini juga menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Kemudian kita lanjut pada tokoh selanjutnya, yaitu Pangala pada abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, Pangala juga merupakan salah satu tokoh matematikawan India yang sangat terkenal pada saat itu, di mana di dalam risalahnya Prosodi, Pangala menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Nah, pembahasan yang diterapkan oleh Pangala di dalam risalahnya tersebut ialah mengenai kombinatorik meter yang berkesesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Nah, selain itu, di dalam risalahnya tersebut juga berisi gagasan dasar tentang bilangan Fibonacci. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Surya Siddhanta, yaitu pada abad ke-400 sebelum Masehi. Nah, Surya Siddhanta ini selain merupakan seorang matematikawan India yang terkenal, beliau juga merupakan seorang astronom India yang terkenal. Nah, salah satu karyanya yang terkenal adalah sebuah buku atau kitab yang berjudul Surya Siddhanta. Nah, kitab ini merupakan salah satu buku astronom terawal yang ada di India. Nah, sedangkan di dalam matematika sendiri, Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, kemudian balikan sinus atau sinus inverse. Nah, selain itu, Surya Siddhanta juga meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang berkesesuaian dengan posisi benda-benda langit tersebut di langit yang sebenarnya. Nah, kita masuk pada tokoh selanjutnya yaitu Aryabhata pada abad ke-499. Nah, sama seperti tokoh sebelumnya, Aryabhata selain merupakan seorang matematikawan India, ia juga merupakan seorang astronom India yang terkenal. Nah, pada usianya yang ke-23 tahun, ia berhasil membuat sebuah karya yang besar, yaitu berupa kitab yang ia beri judul mirip dengan namanya sendiri, yaitu Aryabhatiya. Nah, selain karyanya tersebut, Aryabhata juga terkenal akan 3 hal. Yang pertama adalah pemahaman nilai pi oleh Aryabhata. Nah, jika dalam bahasa Indianya itu terlihat pada kotak yang berwarna kuning. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pemahaman nilai pi oleh Aryabhata itu akan berbunyi tambahkan 4 dengan 100, kemudian kalikan dengan 8, kemudian ditambahkan dengan 62.000. Nah, dengan aturan ini, keliling lingkaran dengan diameter 20.000 akan dapat diketahui. Nah, untuk secara matematikanya dapat kita tuliskan bahwa pi sama dengan 62.832 dibagi dengan 20.000, hasilnya akan diperoleh 3,1416. Nah, yang kedua yang terkenal dari Aryabhata adalah penelitian trigonometri oleh Aryabhata. Nah, Aryabhata mengatakan bahwa untuk segitiga, hasil yang tegak lurus dengan sisi setengah merupakan daerah. Kemudian yang ketiga yang terkenal dari Aryabhata ada penelitian aljabar yang dilakukan oleh Aryabhata. Nah, di mana Aryabhata memberikan hasil yang elegan atau hasil yang bagus untuk penjumlahan dari serangkaian bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3. Nah, di dalam bentuk matematika sendiri, untuk penjumlahan dari bilangan kuadrat, Aryabhata menyatakan bahwa 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah sampai dengan ditambah dengan n kuadrat sama dengan n dikali n ditambah 1 dikali dengan 2n tambah 1 per 6. Nah, kemudian untuk penjumlahan bilangan pangkat 3, Aryabhata menyatakan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 kemudian sampai dengan ditambah n pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 2
ditambah sampai dengan ditambah N dikuadratkan. Nah, kemudian kita lanjut pada tokoh selanjutnya yaitu Brahmagupta, yaitu pada tahun 598 sampai dengan 660 Masehi. Sama seperti dua tokoh sebelumnya, Brahmagupta ini merupakan seorang matematikawan India sekaligus sebagai seorang astronom India yang terkenal. Nah, salah satu karyanya yang terkenal adalah buku yang berjudul Brahma Siddhanta, di mana Brahma Siddhanta ini berisi mengenai dalil dan ketentuan. Selain itu, Brahmagupta juga memanfaatkan rumus-rumus Archimedes Heron untuk menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga. Nah, salah satu contoh dari pemanfaatan rumus-rumus Archimedes Heron ini adalah ketika Brahmagupta membuat rumus yang ekivalen dengan rumus trigonometri yang kita gunakan sampai saat sekarang ini. Nah, untuk bentuk dalam matematikanya yaitu 2R sama dengan A per sinus A sama dengan B per sinus B, kemudian sama dengan C per sinus C. Kemudian tokoh yang terakhir adalah Madhava abad ketiga. Nah, Madhava ini pada abad ke-14, Madhava merupakan seorang tokoh matematikawan India yang lahir di daerah yang bernama Sangamagrama. Beliau menemukan rumus Leibniz untuk pi. Kemudian ia juga menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi, yaitu 3,14159265,359. Nah, selain itu, Madhava juga berkontribusi dalam menyumbangkan deret tak hingga, kalkulus, kemudian trigonometri, kemudian geometri, dan aljabar. Nah, salah satu karya Madhava juga memberikan suatu ukuran untuk phi yang diterjemahkan ke dalam bahasa matematika modern yang bisa kita baca sebagai PR sama dengan 4R dikurang 4R per 3 ditambah dengan 4R per S. Nah, itulah pembahasan mengenai tokoh-tokoh yang terdapat selama sejarah matematika India. Nah, kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu mengenai sistem bilangan. Nah, sistem bilangan yang terdapat pada sejarah matematika India ini ada 3, yaitu angka Brahmi, angka Gupta, dan angka Nagari. Yang kita bahas pertama adalah angka Brahmi. Nah, angka Brahmi akan banyak ditemukan di prasasti-prasasti yang ada di gua dan kuil di daerah di dekat Pune, Mumbai, dan Uttar Pradesh. Nah, setiap prasastinya ini akan berbeda satu dengan lainnya. Maka prasasti itu juga berbeda pula bentuk dan simbolnya. Nah, digit 1 hingga 9 dalam sistem angka Hindu-Arab nantinya berevolusi dari angka Brahmi ini. Nah, untuk bentuknya, untuk angka 1 sampai 9 disimbolkan dengan, untuk 1 disimbolkan dengan 1 garis horizontal, kemudian 2 disimbolkan dengan 2 horizontal, kemudian angka 3 disimbolkan dengan 3 garis yang horizontal. Nah, begitu pula seterusnya sampai dengan angka 9. Nah, sistem bilangan yang kedua adalah angka Gupta. Nah, angka Gupta ini dibangun dari angka Brahmi yang telah kita paparkan tadi. Nah, mengapa disebut dengan angka Gupta? Karena angka ini tersebar luas oleh kerajaan Gupta, yaitu kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Nah, oleh karena itu angka tersebut disebut dengan angka Gupta. Nah, angka Gupta ini nantinya akan berkembang menjadi angka Nagari yang juga disebut dengan angka Devanagari. Nah, untuk bentuknya hampir sama dengan angka Nagari pada simbol untuk angka 1, 2, dan 3. Yang berbeda adalah simbol untuk angka 4 sampai 9. Sistem bilangan yang terakhir adalah angka Nagari. Nah, angka Nagari ini oleh seorang tokoh yang bernama Al-Biruni sering disebut dengan kebanyakan bilangan atau angka Devanagari.
Nah, untuk bentuk yang menyatakan angka 1 sampai 9 dan 0 itu, bentuk dari angka nagari ini sudah hampir menyerupai angka yang kita pakai pada saat ini. Nah, seperti yang terlihat, angka 1 dilambangkan dengan sebuah simbol yang hampir mirip dengan angka 1. Kemudian angka 2 dan angka 3-nya juga seperti itu. Sedangkan angka 4 yang kita pakai saat ini disimbolkan dengan angka 8 yang kita gunakan pada saat ini. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada topik selanjutnya mengenai penemuan-penemuan yang terdapat selama sejarah matematika India. Penemuan yang pertama adalah Dasulba Sutra. Dasulba Sutra ini merupakan catatan tertua matematikawan India, di mana Dasulba Sutra ini terbentuk dari gabungan dari bangun datar, di mana terdiri dari persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, penemuan yang kedua adalah Dasidanta Surya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, penemuan ini, Dasidanta Surya ini merupakan sebuah karya dari seorang tokoh matematikawan India yang terkenal yang bernama Surya Siddhanta. Nah, Dasidanta Surya ini merupakan catatan yang memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan sinus inverse. Nah, selain itu, di dalam Siddhanta Surya ini juga meletakkan aturan untuk menentukan gerakan yang sebenarnya posisi dari benda-benda langit. Nah, penemuan yang ketiga adalah naskah Baksali. Nah, bentuk dari naskah Baksali dapat dilihat yaitu berbentuk selebaran. Kemudian naskah Baksali ini merupakan sebuah buku petunjuk tentang aturan-aturan dan contoh ilustrasi dan pemecahannya, terutama yang berkaitan dengan aritmatika dan aljabar, serta beberapa geometri dan pengukuran. Penemuan selanjutnya adalah nilai phi. Nah, nilai phi ini akan erat kaitannya dengan seorang tokoh yang bernama Aryabhata. Nah, Aryabhata bekerja pada pendekatan untuk nilai phi ini, dan Aryabhata juga memungkinkan telah sampai pada kesimpulan bahwa phi itu adalah tidak rasional. Nah, penemuan selanjutnya adalah geometri. Nah, bukti dari geometri ini adalah bekas-bekas peninggalan awal pengetahuan geometri dari peradaban lembah Indus. Nah, buktinya ini dapat kita temukan pada penggalian kota Harappa dan Mohenjo-daro, di mana terdapat bukti berupa alat penggambar lingkaran yang berasal dari 2500 sebelum Masehi. Nah, penemuan selanjutnya adalah trigonometri. Nah, trigonometri ini juga berkaitan erat dengan seorang tokoh matematikawan India yang bernama Aryabhata. Nah, dalam kitabnya yang bernama Ganita pada 6, Aryabhata mengemukakan tentang luas segitiga, yang artinya adalah untuk segitiga, hasil yang tegak lurus dengan sisi setengah merupakan daerah. Kemudian penemuan yang ke-7 atau yang terakhir adalah mengenai aljabar. Nah, aljabar ini juga berkaitan dengan tokoh yang bernama Aryabhata, di mana di dalam bukunya yang berjudul Aryabhatiya, Aryabhata memberikan hasil yang elegan untuk penjumlahan dari serangkaian bilangan bulat dan bilangan pangkat 3. Nah, itulah penemuan-penemuan yang terdapat selama sejarah matematika India. Nah, selanjutnya topik yang terakhir yaitu sejarah dari angka 0. Nah, sekitar tahun 650 Masehi, penggunaan 0 sebagai angka sudah masuk pada matematika India. Nah, bangsa India juga menggunakan sistem tempat nilai dan 0 untuk menandakan tempat yang kosong. Nah, lalu sekitar tahun 500 Masehi, Aryabhata yang merupakan
salah satu tokoh matematikawan India yang sangat terkenal, merancang sistem angka yang belum terdapat angka nolnya. Ia menggunakan kata K untuk posisi dan selanjutnya digunakan untuk menandakan tempat yang kosong pada sistem penulisan. Nah, lalu sekitar pada abad ke-7, seorang tokoh yang bernama Brahmagupta mencoba memberikan aturan-aturan pada aritmatika dengan melibatkan angka 0 dan negatif. Nah, lalu Brahmagupta mengatakan bahwa jumlah angka 0 dan negatif itu adalah negatif, dan jumlah angka 0 dan positif itu adalah positif, sedangkan jumlah 0 dan 0 itu adalah 0. Kemudian dilanjutkan pada tahun 830, seorang tokoh yang bernama Mahavira menulis sebuah buku yang dibuatnya untuk memperbaharui buku yang dibuat oleh Brahmagupta. Nah, buku yang ditulis oleh Mahavira ini ia beri judul dengan Ganita Sara Samgraha. Nah, Mahavira mengatakan bahwa angka 0 yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0, dan angka akan tetap sama apabila 0 itu disubtraksikan dengan angka tersebut. Nah, lalu dalam sebuah tulisan Bhaskara dikatakan bahwa banyaknya pembagian 0 menjadi penyebut bilangan pecahan adalah 0. Nah, dan bilangan pecahan ini mempunyai batas yang tidak terbatas. Nah, dalam jumlah ini terdiri dari 0 sebagai penyebut, tidak ada perubahan. Nah, walaupun nantinya banyak yang dimasukkan atau yang dikeluarkan, tidak akan ada perubahan. Nah, yang tidak terbatas dan tidak dapat digantikan ketika dunia diciptakan atau dihancurkan, walaupun nantinya banyak sekali pesanan yang diserap maupun yang diterima. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah dari matematika India. Segala kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Akhir kata dari video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.